Tidak mudah bagi Inter saat bermain jauh dari San Siro. Data ini muncul dalam laporan La Gazzetta dello Sport dan juga melihat tren dari musim lalu. Bukan hanya soal satu-satunya laga tandang musim ini yang berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Juventus di Allianz Stadium. Secara keseluruhan, jika digabung dengan catatan musim sebelumnya, Inter hanya meraih 3 kemenangan dari 10 laga tandang terakhir di Serie A, disertai 3 hasil imbang dan 4 kekalahan. Menariknya, mereka mencetak 13 gol dan kebobolan dengan jumlah yang sama. Padahal sebelumnya, Inter sempat mencatat 8 kemenangan beruntun di laga tandang Serie A. Dayot Upamecano menjadi impian Inter untuk menggantikan Francesco Acerbi, yang kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang. Kabar ini disampaikan Tuttosport, dengan catatan bahwa bek tengah asal Prancis itu masih memiliki kontrak dengan Bayern Munich hingga pertengahan 2026. Gajinya cukup tinggi, sekitar 5,3 juta euro bersih per musim, dan usianya kini 27 tahun. Namun, jika Upamecano memutuskan hubungannya dengan Bayern, Inter siap bergerak cepat. Meski begitu, Real Madrid juga sudah memantau situasi, seperti yang pernah mereka lakukan saat merekrut David Alaba secara gratis dari Bayern. Selain Upamecano, Inter juga memantau beberapa nama lain seperti Ordonez dari klub Brugge dan Koulirakis dari Wolfsburg. Masa lalu seakan kembali mengetuk pintu Appiano Gentile. Inter asuhan Christian Chivu terlihat masih sangat mirip dengan Inter versi Simone Inzaghi. Revolusi yang semula dijanjikan harus tertunda, seperti ditulis La Gazzetta dello Sport. Rencana awal untuk merubah hampir total prinsip dan ide permainan kini disimpan sementara. Chivu harus menghadapi kenyataan dan kembali pada jalur lama, terlebih karena bursa transfer tak memberikan bantuan berarti. Tanpa tambahan pemain spesialis di posisi yang dibutuhkan, ia memilih kembali mengandalkan para pemain berpengalaman yang sudah terbiasa dengan pola 3-5-2 khas Inzaghi. Calhanoglu kembali diposisikan sebagai komando di lini tengah, sementara rencana bermain dengan 2 gelandang batal karena tidak adanya gelandang bertipe fisik seperti Manu Kone, sosok yang masih menjadi impian untuk musim panas mendatang. Di sektor serangan, Inter pun masih kekurangan pemain yang mampu memberi variasi dengan dribble dan akselerasi seperti Lookman. Meski begitu, terlihat ada upaya Chivu menghadirkan pressing lebih tinggi dan permainan yang lebih vertikal. Akan tetapi, beberapa kelemahan lama tetap terlihat, dan Fratesi pun belum memberi dampak nyata, kali ini juga karena masalah fisik. Satu-satunya pembaruan nyata ada pada kehadiran Akanji dan Suchik, serta di lini depan, Bonni dan Esposito yang diharapkan bisa memberi kontribusi lebih baik dibanding Taremi, Arnautovic, dan Correa. Untuk sisanya, ini masih Inter yang sama seperti era Inzaghi, dengan wajah dan kekurangan yang belum banyak berubah. Angioan Bonni diragukan tampil melawan Cagliari. Kabar ini muncul kemarin dan kembali dikonfirmasi oleh La Gazzetta dello Sport hari ini. Sebuah masalah tambahan untuk Christian Chivu, yang sebelumnya memberi 1 hari libur kepada para pemain sebelum kembali berlatih di Appiano Gentile. Hanya Bonni yang tidak sepenuhnya fit. Mantan pemain Parma itu berlatih terpisah karena mengalami masalah pada pergelangan kaki usai mendapat benturan. Kondisinya akan dipantau dari hari ke hari, dan belum ada kepastian apakah ia bisa tampil pada laga tandang hari Sabtu di Sardinia. Semua akan bergantung pada perasaan sang pemain. Jika rasa sakit hilang, ia bisa kembali berlatih bersama tim. Jika tidak, ia akan melanjutkan latihan terpisah. Kabar baiknya, seluruh pemain lain siap dimainkan. Kondisi Lautaro Martinez juga semakin membaik. Sang kapten kembali bermain melawan Sassuolo setelah sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan melawan Ajax. Cederanya kini sudah sepenuhnya pulih dan ia siap tampil sejak awal saat menghadapi Cagliari. Hari ini Inter dijadwalkan menggelar sesi latihan pagi, yang akan diulang kembali besok sebelum tim berangkat ke Sardinia pada sore hari. Pertandingan akan digelar Sabtu malam pukul 20.45, dengan misi meraih kemenangan ketiga beruntun, dan yang kedua secara beruntun di Serie A. Inter resmi mengumumkan peluncuran Inter 24/7, saluran FAST atau Free Ad Supported Streaming Television, yang bisa diakses secara gratis tanpa perlu berlangganan. Ini adalah proyek pertama di Italia untuk sebuah klub sepak bola. Saluran ini akan segera tersedia di Smart TV, perangkat desktop, dan ponsel. Di Italia, konten akan tersedia dalam bahasa Italia, sedangkan di seluruh dunia akan tersedia dalam bahasa Inggris.
Inter 24/7 akan menyajikan campuran konten masa lalu dan masa kini. Para tifosi bisa kembali merasakan emosi pertandingan bersejarah, menikmati konten arsip, highlights, klip latihan, format orisinal, hingga tayangan tunda penuh dari pertandingan musim ini. Semuanya tanpa biaya. Proyek ini lahir dari kerjasama dengan Globan sebagai mitra teknologi strategis, dengan dukungan teknologi inovatif dari Amagi, penyedia solusi cloud untuk broadcast dan TV streaming. Angyoan Bonni dipastikan hanya diistirahatkan sebagai tindakan pencegahan setelah mendapat benturan pada pergelangan kaki saat melawan Sassuolo di San Siro. Menurut laporan Corriere dello Sport, tidak ada alasan untuk khawatir. Christian Cifu memiliki keyakinan kuat bahwa mantan pemain Parma itu sudah bisa kembali berlatih bersama tim pada sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Sardinia besok sore. Bahkan, Bonni berharap bisa bermain sejak menit awal saat menghadapi Cagliari, berduet dengan Lautaro Martinez yang kini sudah sepenuhnya pulih dari cedera punggung bawah. Kini tugas ada di tangan Cifu untuk menentukan cara terbaik mengelola energi para pemain, mengingat Inter akan menghadapi 3 pertandingan penting sebelum jeda internasional bulan Oktober. Daniel Adani berbicara panjang lebar dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera, dan salah satu topik yang ia bahas adalah Pio Esposito. Menurut Adani, Pio memiliki kekuatan, kecerdasan taktik, dan layak mendapat kesempatan bertahan di Inter. Namun ia mengingatkan pentingnya melindungi sang pemain muda, bahkan jika ia tidak mencetak gol selama 10 pertandingan, karena periode itu bisa menjadi proses pertumbuhan penting menjelang Piala Dunia. Adani juga menyinggung alasan mengapa ia tidak pernah menjadi pelatih. Ia mengaku tidak menyesal, meskipun sahabatnya Roberto De Zerbi pernah bersedia menurunkan gajinya agar Adani bisa bergabung bersamanya. Bagi Adani, itu bukan masalah keberanian, karena sebagai komentator ia sudah cukup sering menerima kritik. Ia lebih memilih jalannya di dunia komunikasi, meskipun tidak menutup kemungkinan suatu saat mengambil peran baru yang menggabungkan aspek teknis dan komunikasi, agar pesan sepak bola bisa sampai lebih dekat kepada para penggemar. Ada pula pandangannya tentang Christian Cifu. Menurut Adani, Cifu sedang berada di fase transisi. Ia menilai sang pelatih memiliki ide-ide yang jelas, tetapi masih mencari cara untuk benar-benar menunjukkan jati dirinya. Cifu merasa mampu berada di level ini, namun ia perlu membuat lompatan penting, dan itu harus dilakukan dengan cepat karena di Inter tidak ada banyak waktu untuk bereksperimen. Cesar Prandelli mengaku cukup menikmati awal Serie A musim ini, meski baru 4 giornata berjalan. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih timnas Italia itu menyebut kompetisi masih berada dalam fase pemanasan. Beberapa tim harus menghadapi dampak kelelahan dari Piala Dunia antar klub yang dinilainya gagal, ditambah bursa transfer yang berakhir terlambat sehingga banyak pemain baru masih perlu waktu beradaptasi. Prandelli menilai Napoli sebagai favorit utama perburuan Scudetto, bahkan di atas Inter. Menurutnya, skuad asuhan Conte memiliki identitas yang kuat, solid, dan berada sedikit di depan Inter. Namun ia juga memperingatkan bahwa Milan berpotensi menjadi ancaman serius. Laga Milan-Napoli akhir pekan ini ia sebut sebagai duel Scudetto sesungguhnya. Sebuah pertarungan antara dua pelatih luar biasa. Conte, kata Prandelli, punya kemampuan ekstrim dalam masuk ke kepala para pemainnya dan membuat mereka berkembang. Sebagai contoh, Matteo Politano kini menjadi pemain kunci berkat kontinuitas yang ia peroleh dari Conte. Selain itu, Prandelli mengaku penasaran dengan proyek Gasperini yang bisa menghasilkan kejutan. Optimis Pioli mampu membawa Fiorentina bangkit, dan menyebut Juventus tetap harus diperhitungkan. Ia juga menilai Cifu butuh waktu untuk meracik Inter sesuai idenya, tapi yakin pada akhirnya akan berhasil. Terakhir, Prandelli mengeluhkan jadwal yang terlalu padat, hingga 60 pertandingan per tahun yang ia sebut sebagai sebuah kegilaan. Ia senang melihat tren permainan yang kini lebih vertikal dan tak terlalu berputar-putar di sekitar kiper. Ia juga memuji klub-klub yang memberikan peran penting bagi sosok berpengaruh seperti Chiellini di Juve, Ranieri di Roma, dan Oriali di Napoli. Bagi Prandelli, kehadiran figur-figur semacam ini sangat berharga, seperti Gigi Riva yang dulu selalu siap menenangkannya di momen sulit.